kau bidadari, seperti yang ku damba selama ini. Yang turun ke bumi hanyalah untuk diriku, menjelma menjadi teman di dalam hidupku. Jujurlah padaku. Maafkan aku karena melangkarimu, tapi sekarang ku senang kepadaku. Ku sayang, sejujurnya aku juga suka, tapi malu. Ku tak tahu. Sungguh kasihan seorang ibu, ia mencari anaknya yang telah pergi jalan tertatih-tatih demi anak tercinta. Pergi entah kemana langkah membawa, ia mencari anaknya yang telah pergi jalan tertatih-tatih demi anak tercinta. Pergi entah kemana langkah membawa. Walaupun dia, oh tunan
pernah putus asa. Oh Tuhanku, kasihani, temukan dia dengan anaknya. Kasihan diriku melihatnya jalan tertati-tati demi anak tercinta. Pergi entah kemana langkah membawa. Walaupun dia, oh tunanetra, dia tak pernah putus asa. Oh Tuhanku, kasihani, temukan dia dengan anaknya. Kasihan diriku melihatnya jalan tertati-tati demi anak tercinta. Jalan tertati-tati demi anak tercinta. Terima kasih, Pak. Permisi, Bang. Bang tanya, ini dia. Oh, ibu ini rumahnya di sebelah sana tuh, yang paling gede. Wah, akhirnya kita ketemu, Wak. Makasih ya, Bang ya. Ayo, Wak, rumahnya di sebelah sana. Maaf Mas, iya? Apa benar ini rumahnya Mbak Emi? Emi? Emi yang mana ya? Emi anak saya. Sudah 7 tahun dia meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang. Rusdi bilang, kata supir taksi tadi ini rumahnya. Iya, tapi di rumah ini tidak ada orang yang namanya Emi. Kalau begitu, pemilik rumah ini siapa? Rumah ini milik kakak saya, namanya Iqbal. Nama istrinya? Wulandari. Berarti bukan, Rus. Kamu pasti keliru. Ayo kita pulang. Tunggu Mas, saya bawa fotonya. Ketinggalan di pangkalan taksi, Mas. Mas, Bu, kalau boleh tahu dari mana ya? Tegal. Wah, jauh juga ya. Tinggal di Tegalnya? Bukan Mas, kami tinggal di perkampungan, Dusun Kosambi. Bisa dibilang pegunungan. Kalau begitu, kami permisi dulu Mas. Maaf sudah mengganggu pekerjaannya. Nggak apa-apa. Ayo Pak, hati-hati ya Bu. Emi, Wak. Enggak, Wak. Enggak mungkin saya salah orang, Wak.
Emi, Wak. Bukan. Bukan Emi. Tapi saya nggak mungkin pangling. Di dunia ini banyak yang mirip-mirip. Ayo kita jalan. Tapi, Wak, Mi. Hah? Ngapain orang buta tadi kesini? oh, ibu ama mas yang tadi. Iya. Kayaknya sih nyari anaknya. Terus kamu bilang apa? Nggak ada. Abis yang dia cari namanya Emi. Coba dia bilang Wulandari. Saya pasti tunjuk Mbak. Jangan sembarangan kamu. Emang ibu saya buta? Maaf Mbak, cuma bercanda. Permisi Mbak. Mimi. Kalau dia kesini lagi, pokoknya usir aja dia. Jangan sampai dia masuk rumah kita. Ya? Aneh. Aneh. Kenapa ya? Istri Mas benci banget sama dua orang tamu tadi. Emang kenapa? Iya. Ibu buta yang tadi datang kemari itu mencari anaknya yang bernama Emi. Terus Mas yang satu itu yang namanya Rusdi berkali-kali melihat Mbak Wulan waktu masuk rumah ini. Seperti orang penasaran. Jangan-jangan Mbak Emi itu Mbak Wulan juga, Mas. Kalau Emi itu istriku, berarti orang tua tadi ibunya Emi, mertuaku. Mungkin nggak? Mungkin. Mas, ayo makan. Tadi ada ibu buta mencari anaknya yang sudah 7 tahun hilang. Kasihan dia. Kalau saja aku tahu maksud dan tujuannya ke sini, pasti aku akan membantunya. Cepat sedikit. Oh ya Mas, Mas besok jadi keluar kota? Iya, jadi. Enggak, saya cuma pengen ziarah ke makam orang tua. Sesudah aku pulang dari luar kota aja ya. Karena kamu tahu kan, aku juga akan mengikuti kejuaraan karate. Oh, nggak usah Mas, biar saya pergi sendiri aja. Dengan Pahmi aja. Biar dia yang bawa mobilnya. Nggak apa-apa. Biar aku bawa sendiri aja. Percayalah padaku, Mas. Ayo cepat. Assalamualaikum. Mak, saya datang. Emi? Iya. Kau sudah lupa pada emak, nak? Iya. Iya. Soalnya emak dulu juga melupakan saya. Saya dibiarkan oleh ibu tiri yang kejam. Ayahmu yang minta. Bukan, Mak. Bohong. Mak pengen bebas kan? Sehingga emak bisa kawin lagi dengan orang lain. Emi, Mak, tidak ada 1 tahun Mak kawin dengan Pak Jarod. Bapak dan Mak sudah bercerai, masing-masing menikah, dan saya menjadi korbannya, Mak. Mak dan Bapak cari senang sendiri. Bukan Mak mau cari senang sendiri, tapi Mak tidak mau dimadu. Mak jangan pikir. Tidak ada gunanya, Mak. Mak sendiri tahu betapa sakitnya Emi dengan ibu tiri, Mak.
Bukan, Bu. Bukan saya. Dia, Bu. Aduh, Bu. Jangan ngomong saya kamu ya. Hah? Aduh, Bu. Ampun, Bu. Meja saya juga kamu kotori. Hah? Bersihin sekarang. Ayo bersihin. Ayo bersihin. Ayo. Siapa yang nyuruh pakai lap ini? Pakai mulut kamu. Pakai mulut kamu. Ayo. Sayang, udah. Diam ya. Jangan nangis lagi. Mama tahu kamu nggak salah ya. Ya? Udah ya. Udah. Heh. Ayo. Ayo bersihin. Ayo bersihin. Cepat. Udah ya sayang, gak usah nangis lagi ya. Biar dia bersihin. Hei, ayo bersihin sampai bersih. Awas kalau nggak bersih. Sampai nggak kering, awas kamu. Bandel kamu. Nah, Ada apa sih? dia tuh Pak, anak kesayangan Papa itu ngotorin meja saya sampai kayak gitu. Marahin dia. Kenapa ini? Kamu dimarahi ibu lagi ya? Saya dituduh menumpahkan minuman Bapak. Padahal kan yang menumpahkan Bandi, Pak. Itu fitnah. Saya sendiri kok. Dia sendirian di situ. Enak aja nyalain anak saya. Dengar, Mak. Emi sengsara, Mak. Sengsara. Mak, sakit, Mak. Emi disiksa. Sudah, Mak. Sudah, bagus. Mak tidak tahan kan melihat penderitaan Emi. Emi benci Mak. Ini, Mak. Ini uang 10 juta. Mak bisa beli apa saja yang Mak suka. Tapi ingat satu hal. Emi akan menengok Mak dan memberi Mak uang. Asalkan Mak jangan temui Emi lagi. Kenapa? Mak, Emi sudah menikah dengan Iqbal, orang kaya yang memiliki sekian banyak toko. Dan pertama kali Emi bertemu dengan Iqbal, Emi mengaku sudah yatim piatu. Ya Allah, berarti kau sudah menganggap ibu mati. Dengar, Mak jangan sekali-kali temui Emi lagi. Lupakan Emi. Ya, anggap aja Emi nggak ada. Permisi. Tak tahan lagi. Ya Allah. Ya Allah.
jalani masa muda, masa bahagia, masa muda, masa bahagia. Sekarang kan kita punya uang 500.000 nih. Gimana kalau kita belanjain ini aja, Pak? Nih, ada hotel yang baru buka. Terus makanannya enak-enak. Bu, apa tidak sebaiknya kita gunakan uang itu untuk keperluan yang lain? Ah, Bapak gimana sih? Uang cuma segini aja, buat apaan lagi sih? Ya sudah, terserah ibu. Ibu kan yang punya uang. Nah, gitu dong. Lihat ini, Pak. Menunya enak banget, Pak. Coba, yang ini juga. Aduh. Pak, siapa itu, Pak? Emi, Pak. Iya, Pak. Emi. Oh. Ini uang 5 juta. Nggak perlulah makan pakai duit 500.000. Nih. Pokoknya anggap aja uang sendiri. Makan sepuasnya ya. Pak, 5 juta, Pak. Oh, sekarang rupanya kamu sudah sangat kaya ya, anak ya. Uang kamu sudah sangat banyak ya. Tentu. Kepala ibu pun bisa aku beli. Emi yang sekarang bukan seperti Emi yang dulu. Sekarang aku dari bank. Uangku banyak kan? Kamu mau? Nih, mau? Ibu mau uang ini? Iya, tapi saya nggak akan ngasih secara cuma-cuma. 1 juta, 1 tamparan. Ini uang ada 300 juta. Berarti 300 tamparan. Bagaimana? Pak. Pak. Bagaimana? Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan keras-keras ya. Ya. Katanya nggak keras-keras, sakit banget, Nak. Yang ini sakit, Nak. Yang ini aja ya. Sakit sekali, Nak. Kok kenceng sih? Diam! Apa ibu dulu menampar saya secara pelan-pelan? Dulu ibu hampir membunuh saya. Ayo ngaku! Membelikan bebek buras, Bu.
begini sih? Nyebut sayang. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, nyebut sayang. Sabar, Mas. Sabar, Mas. Mama pasti sembuh. Sabar, Mas. Mbak. Mengapa dia Nyebut Mbak. yang Mbak. engkau siksa? Ayo terus. Nyebut. Mengapa oh Ayo, Mbak. Tuhan? Ayo. Mengapa dia yang engkau siksa? Astagfirullahaladzim. Mengapa oh Tuhan? Kenapa, Mas? Enggak. Kenapa, Pak Dosa Mama? apakah Enggak. sehingga Enggak, Pak. dia menderita begini? Mengapa dia yang engkau siksa? Mengapa oh Mas. Tuhan? Ada apa, Mas? Mengapa Nafas Mbak Wulan, Mam. dia yang Nafas Mbak Wulan. Kenapa dengan Mbak Wulan? Panas seperti api, Mam. Astagfirullah. Dosa apakah sehingga dia menderita? Mbak Wulan sangat tersiksa dalam sakratul mautnya, Mam. Mungkin Mengapa dia yang ada sesuatu penyebabnya. siksa? Mengapa Kira-kira oh Tuhan? apa itu, Mas? Waktu aku pertama kali bertemu dengan Mbak Wulan, Mbak nggak apa-apa. Enggak, aku nggak apa-apa. Sudah, Mas. Mendingan kita lapor ke kantor polisi aja. Kamu terluka parah. Mendingan saya bawa berobat dulu ya. Nggak usah, nggak usah. Ya. Silakan, Mbak. Mas, Kenapa, Mas? nggak apa-apa. Tolong urus mobil saya, biar saya bawa dia ke dalam ya. Mas? Diriku tergoda, pandang
Pandangan pertama ku jatuh cinta. Pandangan pertama. Diriku tergoda. Pandangan pertama ku jatuh cinta. Pandangan pertama. Hanya senyummu di pelupuk mata. Hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah wajahmu di ruang mataku. Hanyalah dirimu di dalam hatiku. Diriku tergoda. Pandangan pertama ku jatuh cinta. Pandangan pertama. Hanyalah dirimu di dalam hatiku. Hanya kamu, duhai kekasihku. Oh, hanyalah dirimu di dalam hatiku. Hanyalah dirimu kekasih hatiku. Tanpa dirimu kasih, tanpa dirimu sayang, tanpa kasih dan sayang, dunia gersang. Tanpa belaimu kasih, tanpa pelukmu sayang, tanpa kasih dan sayang, ku tak biasa. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, satukan kamu, jangan kau pisahkan. Hanya senyummu di pelupuk mata. Hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah dirimu di dalam hatiku. Hanyalah dirimu kekasih hatiku. Nama saya Wulandari. Saya ditipu. Katanya saya mau dikasih pekerjaan. Gajinya lumayan besar. Saya percaya dan saya mau dibawa kemanapun. Tapi saya malah ditipu. Katanya mau langsung ketemu sama direkturnya. Tapi saya mau diperkosa. Untung aja adik dan Mas. Iqbal. Iya. Untung adik dan Mas Iqbal datang menyelamatkan saya. Mbak tinggal di mana? Saya tinggal di kampung. Ya, kampung kan ada namanya.
Sambi. Ya udah, sekarang begini aja. Saya akan antarkan Mbak pulang sekarang. Sekalian ketemu sama orang tua Mbak, ya? Enggak, jangan. Saya udah nggak punya rumah. Oh, Saya udah nggak punya orang tua. Saya udah yatim piatu. Ya. Ya. Udah. sejak pertama kali bertemu dengan Mas Iqbal, bahkan sesudah Mbak Wulan menjadi istri Mas Iqbal dan juga punya anak, Mbak Wulan selalu saja merahasiakan kampung halamannya. Saya menduga, Mam, di kampung halaman Mbak Wulan itu ada sesuatu. Kita harus ngomongin masalah ini sama Mas Iqbal, Mas. Dan coba Mas lidiki di kampung Mbak Wulan itu ada apa. Iya, kamu benar. Tapi ada baiknya mengajak Mas Iqbal untuk konsultasi dengan Kiai Hasim. Masya Allah. Tersiksa dalam sakaratul maut itu derita yang sangat luar biasa. Pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang mengalami hal yang sama. Dan setelah diselidiki ternyata dia punya dosa pada ibunya. Apakah istri saya memiliki dosa terhadap ibunya? Tapi yang saya tahu, Kiai, dia mengaku sebagai yatim piatu. Silakan diminum tehnya. Makasih. Silakan duduk. Iya. Saran saya sebaiknya di Iqbal selidiki secara cermat. Apa benar dia yatim piatu? Insya Allah, Pak Kiai. Untuk memenuhi saran Kiai, dari mana sebaiknya kita mulai? Mau nggak mau, kita harus ke Duku Kosambi, Mas. Ke tempat kelahirannya Mbak Wulan. Duku Kosambi itu? Oh iya, Mana Mas. Ingat ibu buta yang pernah menjadi tamu Mbak Wulan bersama Rusdi? Bu Habibah, Mas. Rusdi. Wak, ini minumnya, Wak. Iya. Wak, ada Mbak Emi, Wak. Emi, Ada Mbak Emi. Emi, Ayo, Wak, sini, Wak. Ayo. Ayo cepat, Wak. Ayo. sudah kamu duluan. Iya, iya. Mbak Emi. Mbak Emi. Kamu siapa? Mbak gak kenal saya. Saya Rusdi, Mbak. Sepupu Mbak. Enggak, saya nggak kenal kamu. Maaf, Dek. Dia bukan Emi. Dia istri saya. Tapi, Mas, saya ini... Iya, tapi Wak. suaranya seperti Emi. Ibu mungkin salah orang. Dia bukan Emi, Bu. Dia istri saya. Boleh saya raba wajahnya. Enggak, saya nggak mau. Mas, udah sih. Mbak. Oh ya, ini buat ongkos. Ayo, Mas. Mbak Emi. Iya. Bagaikan tiada Emi, ntar saya telepon lagi ya. Emi, maaf Bu. Saya ingatkan sekali lagi, saya bukan Emi. Mengapa kejamnya dan begitu tega.
petunjukmu. Oh Tuhanku, oh misteri apakah pada istriku, berikan oh petunjukmu. Oh Tuhanku, andaikan oh istriku berbuat dosa, tolong ampuni dia, ampuni dia. Oh misteri apakah pada istriku, berikan oh petunjukmu. Oh Tuhanku, andaikan oh istriku berbuat dosa, tolong ampuni dia, ampuni dia. Andai dia bersalah, maafkan dia. Oh Tuhan, Maha Pengasih. Ayo, Mam. Berkuat. Mas, kuncinya sekarang ada di Bu Habibah. Kita harus selidiki siapa dia sebenarnya. Untuk mengetahui siapa dia sebenarnya, kita harus menemui Rusdi. Yang alamat dan tepatnya kita sudah ketahui. Ya, besok kita ke Tegal. Kita cari Rusdi sama-sama. Iya, Mas. Oh nanti toh Kang. Kana. Ngopo? Permisi Pak, tahu rumahnya Pak Rusdi? Oh si Rusdi. Iya. Sampean lurus, pokoknya lurus baik dah, mentok. Nah nang kana rumah si Rusdi. Bener Mas, kesana Mas. Sana, ayo. Makasih Pak. Iya ya. Kayaknya mau sugek ya. Ayo dah mangan. Bulan maning bebaran. Semutek ya. Itu Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, Pak Rusdinya ada? Rusdinya sedang keluar kota, Mas. Ada apa ya? Sebenarnya kami mencari Bu Habibah, Mbak. Tempo hari dia pernah datang ke rumah kami. Dia mencari anaknya yang bernama Emi. Sekarang sudah ketemu. Syukurlah kalau Emi sudah diketemukan. Mari saya antar ke rumahnya Ibu Habibah. Tapi rumahnya agak jauh, Mas. Mungkin kita sampai ke sananya sudah agak gelap. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa ya. Saya selesaikan pekerjaan saya dulu ya. Iya, saya tunggu. Wah, ini saya membawa tamu dari Jakarta.
Iqbal, Mak. Suaranya seperti suaminya Emi. Kok bisa tahu, Mas? Iya, Mak. Istrimu Iqbal tidak mengakui saya sebagai ibunya. Allah Maha tahu. Mak, apa Mak memiliki foto Emi sebagai bukti bahwa dia adalah istri saya, Mak? Ada. Sebentar saya ambil. Hati-hati, Mak. Mbak Emi baru saja pulang. Dan dia tadi memarahi Wahabibah. Astagfirullahaladzim. Tapi waktu dia pulang, dia ninggalin uang banyak. Kira-kira ada 10 juta. Mas, Ini potretnya, satu-satunya yang ditinggalkan. Mbak Wulan? Gak diragukan lagi, Mas. Ini foto Mbak Wulan. Berarti Ibu Habibah ini benar-benar ibu kandung Mbak Wulan. Masya Allah. Masya Allah. Setan apa yang merasuki istriku? Sehingga sangat membenci ibunya. Bu, benar, Bu. Ini foto istri saya, Bu. Berarti ibu adalah mertua saya. Ibu adalah ibu kandung Emi, Bu. Saya minta ridho untuk dijadikan mantu ibu. Iya. Kamu saya ridhoi. Saya ridhoi. Maafkan kesalahan istri saya, Bu. Duduk. Duduklah. Benarnya saya sangat sakit hati pada istrimu. Hati saya terluka. Saya bertaruh nyawa saya untuk melahirkan dia. Saya beri dia nama yang tidak bisa dilupakan. Emi. Tapi setelah dewasa, dia durhaka pada saya. Beberapa hari yang lalu, dia datang ke sini hanya untuk memutuskan hubungan dengan saya. Saya tidak boleh mengakui dia sebagai anak. Astagfirullahaladzim. Dan dia datang ke tempat bapaknya hanya untuk balas dendam. Maafkan semua kesalahan istri saya, Bu. Uang itu masih saya simpan. Uang itu seperti najis.
Haram bagi saya memakai uang dari anak durhaka. Maafkan dia, Bu. Tanpa maaf Ibu, dia akan tersisa dalam sakratul maut, ya, Bu. Sakratul maut. Apa maksudmu? Sewaktu pulang dari sini, Bu, dia mengalami kecelakaan. Sudah 9 hari 9 malam. Nyawanya tidak lepas juga dari tubuhnya, Bu. Mungkin itu karena dosanya kepada Ibu. Maafkan kesalahan Emi, Bu. Emi. Maafkan dosa-dosa anak ibu. Jika dia meninggal membawa kemurkaan ibu, berarti dia meninggal membawa kemurkaan Allah, Bu. Ya Allah. Maafkan dia, Bu. Iya, saya maafkan. Saya maafkan. Saya maafkan kesalahan Emi. Ya Allah, yang Maha Mendengar lagi Maha Esa, Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Saya ampuni kesalahan Emi, ya Allah. Maka ampunilah pula kesalahannya. Aku mohon padamu, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, ampunilah Emi. Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Aku mohon, ya Allah. Gimana, dokter? Gimana, dokter? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak, bangun, Sudah, Mbak. sudah, Bangunlah, bangun, Mbak. sudah relakan saja. Oh Tuhanku, selamatkan anakku. Sudah, sabar. Andai dia tak berdosa, selamatkan anakku. Mari, Bu. Semoga ada akhirnya Hati-hati. penderitaan ini. Tolong buka, Pak. Baik. Semoga berhasil. Tak tahan lagi. Maafkan kesalahanmu, ya. Maafkan. Maafkan kesalahanmu, maafkan kesalahanmu, maafkan, maafkan kesalahanmu, Singkirin. Bangun.
Sabar Mas. Ikhlaskan Mbak Ulan ya Mas. Sudah Iqbal, mari kita urus Ayo, obatnya. sekarang kita makamkan Mbak Ulan ya Mas. Mari. Ada apa, Mas? Mas! Ada apa? Ulan? Pak Haji, Ya? zaman itu kan bawang ular. Mana? Itu dia tuh. Tolong Pak. Mas, tolong dikeluarkan ya, Mas, ambil Mas ya. Tolong itu, Mas. Tolong ya Pak ya. Itu diambil tuh. Ditangkap dah, kemarikan. Ayo, kemarikan. Ayo Mas, ayo Mas. Ayo, tangan. Hati-hati. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, kekasih, duhai istriku. Oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu, kekasih, duhai istriku. Oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Maafkan aku, maafkanlah semua kesalahanku pada dirimu. Maafkan aku, karena aku engkau menderita dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu, kekasih, duhai istriku. Oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Maafkan aku, maafkanlah semua kesalahanku pada dirimu. Maafkan aku, karena aku engkau menderita dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu, kekasih.
kasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Tolong saya, Mas. Tolong. Tolong, Mas. Tolong saya, Mas. Tolong saya, Mas. Apa yang kau rasakan, Wulan? Sakit, Mas. Peganglah tangan saya, Mas. Jangan, Mas. Ayo, Mas. Mas? Kenapa teriak-teriak? Mas, ngomong Mas. Mas Iqbal. Istriku. Mas Iqbal, istriku. Mas itu cari apa sih, Mas? Hah? Sudah istriku dibawa makhluk yang sangat mengerikan. Masya Allah, Mas. Mbak Wulan itu sudah pulang ke Rahmatullah, jadi nggak mungkin. Ikhlaskan, Mas. Iya, sudahlah Mas, nggak usah dipikirin lagi. Lebih baik Mas sekarang istirahat, nanti Mas sakit. Tadi aku melihat mbakmu di situ. Tidak mungkin, Mas. Sudah. Mas cuma mimpi buruk. Iya, tapi sebaiknya sekarang Mas istirahat aja ya. istirahat ya. Ya sudah, sekarang Mas tidur ya. Sumpah Kiai, saya melihat sendiri roh istri saya keluar dari kuburnya. Yang kau lihat itu bukan istrimu. Yang kau lihat itu Korin. Korin? Apa itu Korin, Kiai? Korin itu bangsa jin. Dia mengikuti manusia sampai manusia itu mati. Dan kadang-kadang dia menjelma menjadi orang yang pernah diikutinya. Sedangkan roh istrimu itu berada dalam genggaman ilahi. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menembusnya. Lantas bagaimana agar Korin istri saya tidak menimbulkan fitnah terhadap roh istri saya, Kiai? Hanya pertolongan Allah yang bisa menghentikan kejahatan Korin yang nampak seperti istrimu. Terima kasih, Kiai. Emi.
Iqbal? Mas Iqbal? Ya, ada apa? Ibu mencari Mas Iqbal. Ada apa, Bu? Ibu bermimpi tentang Emi. Keadaannya sangat menyedihkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Bagaimana, Nak? Oh misteri Kita harus melakukan sesuatu. pada istriku. Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban anak-anak di panti asuhan ini, Bu. Ya, terima kasih untuk bantuan Bapak. Semoga amal Bapak diterima dan dapat meringankan beban almarhumah istri Bapak. Terima kasih, Bu. Ya, Ini, Bu. makasih. Oh Tuhan. Terima kasih, Pak. Pak, saya Pak. Andaikan oh istriku berbuat dosa, Yang aku minta pertolongan semata-mata hanya Engkau, ya Allah. Sekiranya anakku berdosa padaku, aku ampuni dia. Demi sifat-Mu yang mulia, Maha Pengampun, Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tunjukkanlah apa yang harus hamba perbuat agar anak hamba tenang di alam bangsa-Mu, ya Allah. Hamba mohon padamu, ya Allah. Hamba mohon. Ya Allah, ya Tuhan. Hamba mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Andaikan oh istriku Jangan biarkan dia terkena fitnah. dosa, Ampuni dia, ya Allah. tolong ampuni dia. Kabulkanlah, ya Allah. Kabulkanlah. Ampuni dia. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oh Tuhan yang kuasa, Maha bijaksana. Oh Tuhan yang kuasa, Maha bijaksana. Perkenankanlah doa hamba-Mu ini. Perkenankanlah doa hamba-Mu ini. Duhai Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Duhai Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah semua dosa-dosaku, ampunilah semua dosa-dosaku. Oh Tuhanku, tolonglah hamba-Mu. Insya Allah doa kita dikabulkan, ya Allah. Kini aku sadari, oh selama ini semua perbuatanku penuh dengan dosa. Kini aku sadari,
tua jadi malu, dicemoohkan orang. Ku ingin bertobat, tobatan nasuha. Takkan ku ulangi semua kesalahanku. Oh Tuhan tolonglah, ampuni dosaku. Oh Tuhan yang kuasa, maha bijaksana. Oh Tuhan yang kuasa, maha bijaksana. Perkenankanlah doa hamba-Mu ini. Perkenankanlah doa hamba-Mu ini. Oh Tuhanku, tolonglah hamba-Mu. Ya Allah, ampunilah istriku. Semoga engkau bidadari seperti hayalanku selama ini. Semoga engkau bidadari seperti yang ku damba.